Halo sobat, bertemu kembali dengan Otoyo Network di hari ini. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan di share. Asal usul Kampung Gerdu. Kampung yang dulu kumuh berada di tepian Sungai Garuda, Dukuh Gerdu, RT 1 RW 5 Sragen, Tengah. Sekarang sangat jauh berbeda 180 derajat dari beberapa tahun yang lalu. Begitu masuk gerbang kampung di tepian sungai dekat jembatan Garuda, Pusat Jateng, Kota Sragen, aneka lukisan mural warna-warni sudah terlihat. Lukisan dengan beragam tema makin terasa begitu masuk ke ganggang kampung yang berpenduduk sekitar 40 kakak itu. Ada lukisan Purgarda Pancasila, himbauan anti narkoba, hingga ikrar Sumpah Pemuda. Aneka lukisan itu menghapus kesan kumuh yang selama ini melekat di Kampung Gerdu. Awalnya lurah setempat menyampaikan Kampung Gerdu sudah lama masuk kategori kampung kumuh. Akhirnya, Ketua RT merintis untuk menjadikan Kampung Gerdu menjadi kampung pelangi dengan membuat lukisan berwarna-warni di semua tembok dan dinding rumah warga. Tekad Pak RT sangat besar untuk mengubah Kampung Gerdu dengan mengumpulkan dana swadaya, juga bantuan donatur untuk membeli cat guna membuat lukisan ke dinding-dinding bersama warga yang lain. Sejak dirintis jadi kampung pelangi, Gerdu makin mentereng saja. Keberhasilan mengubah kampung kumuh menjadi kampung yang indah sekarang menjadi kampung tematik. Mulai dari bapak-bapak, ibu-ibu, kakak, karang taruna, dan anak-anak bergantian lukis dinding, dan mereka kompak guyup rukun. Ternyata di kampung bersinar warna-warni laksana pelangi itu menyimpan suatu sejarah yang sangat penting. Siapa sangka kalau di Kampung Gerdu dahulu dijadikan markas oleh para pejuang kemerdekaan. Saat itu sebagai markas organisasi pejuang Hizbullah dengan komandannya Pak Putjo. Di sini juga dijadikan dapur umum pejuang. Dulu di dalam kampung di tepian sungai itu ada langgar atau musola, panggung yang mana di bagian kolongnya digunakan sebagai gudang persembunyian senjata pejuang. Keberadaan gudang senjata itu tercium pemerintah Belanda. Semua itu karena ulah mata-mata dari kalangan warga setempat yang menyampaikan tentang keberadaan gudang senjata kepada pemerintah Belanda. Untung saja para pejuang mencium hal yang tidak beres dan bahaya yang mengancam. Mereka cepat tanggap sebelum militer Belanda datang untuk menggeledah. Semua senjata-senjata itu disembunyikan di tempat yang lebih aman. Sebagian ditenggelamkan di dasar Sungai Garuda. Ketika Belanda datang menggeledah, Kampung Gerdu tidak dapat menemukan senjata-senjata itu. Mereka dibohongi dengan informasi palsu. Mata-mata tadi akhirnya ditembak mati di tepian Sungai Garuda. Dulu sekitar Gerdu juga terjadi pertempuran antara pejuang dan militer Belanda. Hingga ada pejuang gugur. Sebagai penghormatan dibangunlah monumen di tengah-tengah pertigaan Kampung Gerdu dekat pos Kampling Gerdu. Sebagai pengingat para pejuang yang telah gugur masa itu. Pejuang yang gugur pada saat itu ada 3 orang, yakni Suprapto, Mulyono, dan Sudarmoro. Kembali ke Kampung Gerdu, yang sejak dulu ada sebuah bangunan Gerdu yang kemungkinan dibangun PG Mojo atau versi lain menyebut milik perusahaan kereta api Belanda. Lokasi Gerdu itu berada di tepi rel kereta api. Sekarang, lokasi tersebut didirikan Gardu Siskampling. Tepat di depan Gardu itulah sebuah monumen Ganesha simbol Kesatuan Tentara Pelajar didirikan. Karena adanya Gerdu di situ, maka kampung tersebut dinamakan Kampung Gerdu untuk mengenang peran tentara pelajar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Sepanjang jalan dengan monumen Ganesha tersebut dinamakan Jalan Tentara Pelajar. Inisiatif dan usulan pembangunan oleh Bapak Sujud Siswo Subroto, ex-tentara pelajar.
Ya, di belakang saya ini adalah patung Ganesha. Patung Ganesha itu adalah sebuah monumen yang dibuat untuk kenang-kenangan para tentara pelajar zaman dahulu. Yang pasti untuk patung Ganesha ini adalah peninggalan dari tentara pelajar. Di belakang saya juga ada gerdu yang dulu juga merupakan peninggalan bersejarah di desa atau di kampung Gerdu ini. Buat teman-teman semuanya, terima kasih untuk yang sudah subscribe dan mengenal lebih jauh sejarah-sejarah di Kota Sragen dan sekitarnya.